Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal tutorial, soal KBF 5. Soal pertama, suatu tangki berbentuk silinder memiliki jari-jari 2 meter dan tinggi 4 meter. Oke, kita gambarkan tampak sampingnya. Kemudian kita beri koordinat X dan koordinat Y. Ya, Y berarti menyatakan ketinggian. Tangki tersebut berisi air sampai ketinggian 1 meter. Oke, ketinggian air. Dan kemudian tinggi dari tangkinya adalah 4 dan jari-jarinya adalah 2. Berat jenis air adalah delta. Oke. Kemudian anggapannya adalah integral tentunya dalam satuan joule menyatakan usaha yang diperlukan untuk mengosongkan tangki. Nah, integral mana yang betul? Oke. Untuk suatu ketinggian, untuk suatu ketinggian Y, jumlah massanya adalah berat jenis dikali volumenya, volume yang kecil itu untuk satu lapis ini. Kemudian satu lapis ini memiliki ketinggian delta Y dan bentuknya adalah silinder sehingga harus dikali dengan luas silindernya, yaitu jari-jari kuadrat dikali pi, sehingga jumlah massa untuk lapisan tipis seperti ini adalah delta dikali pi R kuadrat dikali delta Y. Oke, nah, kenapa kita cari massa selapis tipis ini? Karena nanti kita akan jumlahkan dan pada akhirnya nanti kita dapatkan integral. Untuk menghitung usaha total, ya kita hitung dulu usaha untuk mengangkat satu lapisan tipis ini. Oke. Nah, usaha yang diperlukan adalah delta M massa dikali jarak tempuh. Oke. Kemudian ya di sini saya lupa di sini sebenarnya sudah ada konstanta gravitasi ya. Gravitasi atau percepatan gravitasi di sana sudah ada. Sudah masuk. Jadi sekarang tinggal delta M dikali jarak tempuh. Oke, di mana jarak tempuhnya adalah 4 kurang Y ya. Untuk suatu lapisan jarak tempuhnya berbeda-beda. Untuk lapisan yang tingginya Y, jarak tempuhnya adalah 4 kurang Y. Yang mana 4 kurang Y ya jarak tempuh ini? 4 kurang Y dikali massanya. Massanya adalah untuk satu lapisan tipis itu 4pi kali delta, atau beratnya 4pi kali delta Y. Kemudian pada akhirnya kita akan menghitung integral. Nah, perhatikan bahwa karena kita mulai karena tinggi airnya adalah 1, maka kita mulai dari lapisan yang ketinggiannya 0 sampai ketinggiannya 1, sehingga integralnya dari 0 sampai 1 dikali dengan integral dari delta W ini ya, 4pi kali delta kali 4 kurang Y, kemudian delta Y-nya berubah menjadi dy. Oke, maka jawaban yang betul adalah D ya, 4pi kali delta kali 4 kurang Y dy, integral dari 0 sampai 1. Baik. Soal pertama. Soal kedua, misalkan suatu fungsi diberikan oleh A, ini bentuk fungsi berarti ya. Bentuk fungsinya adalah A dikali E pangkat Kx dengan K dan A konstan. Kemudian diketahui
F8 dibagi F4 sama dengan E. Ya, E ini adalah ya ln E kita tahunya 1 ya. Kemudian F10 sama dengan 11. Maka F aksen dari 10 berapa? Oke. Nah, ya ini pakai ada trik sedikit, yaitu untuk menghitung turunan dari F, kita dapatkan ya pakai rumus turunan, pakai aturan rantai, A dikali K, K-nya datang dari aturan rantai ya, AK kali E pangkat KX. Kalau kita susun ulang, kita balik, kita bawa K-nya ke depan, kemudian A dikali E pangkat KX, ya kembali lagi menjadi Fx. Oke ya. Nah, artinya apa? Artinya ini sama dengan K dikali Fx. Oke. Nah, Fx-nya kita sudah tahu ya. Untuk X sama dengan 10, Fx-nya diberitahu 11. Sekarang tinggal dicari K-nya berapa. Oke. Nah, kita punya informasi F8 per F4 sama dengan E. Oke. Nah, informasi tersebut memberikan kita apa? F8 dibagi F4 adalah, ya, seperti rumus ini. Pada akhirnya kita bisa sederhanakan menjadi E pangkat K kali 8 kurang 4. Dan kemudian karena ini sama dengan E, artinya yang kita punya apa? E pangkat 4K sama dengan E. Kita ambil logaritma naturalnya. Kita ingat lagi bahwa ln E adalah 1 dan ln itu inverse dari E, maka ln E pangkat 4K adalah 4K. Kesimpulannya K sama dengan 1/4. Sehingga kita gunakan ini dan K sama dengan 1/4, ya tinggal dihitung saja ya. Jadi 11 dibagi 4. F aksen di X sama dengan 10 adalah 11 dibagi 4. Oke ya. Baik. Soal ketiga sekarang kita lanjutkan. Oke. Diberikan sebuah fungsi, ya, fungsi rasional namanya ini. Kita mau mencari inverse-nya. Oke ya. Anda harus menentukan A dan B-nya. Baik. Nah, kita harus tulis ulang, kita harus cari inverse-nya. Caranya gimana? Pertama tuliskan Fx sama dengan Y dulu. Kita ganti Fx dengan Y. Kemudian kita cari X dalam Y. Berarti X sama dengan something-something. Kemudian semua yang ada di sebelah kanan itu harus Y semua ya. Oke, kita dapatkan begini. Nah, mencari ini ya Anda harus bisa. Saya tidak bahas. Nah, kalau kita sudah bisa tuliskan X sama dengan sekian Y, ya, kita tuliskan X sama dengan sekian Y, sekarang kita ganti, X diganti dengan Y. Artinya apa? Y-nya diganti dengan X, berarti Y plus 1 sekarang menjadi X plus 1, 5 kurang 2Y, sekarang diganti menjadi 5 kurang 2X. Oke, nah maka yang menjadi fungsi inverse adalah setelah X diganti dengan setelah Y diganti dengan X. Oke ya. Nah, X plus 1-nya sudah cocok dengan penyebut pembilang yang ada di soal. Oke, sekarang yang mau dicari penyebutnya bentuknya seperti apa ya. Nah, sekarang ya tinggal kita cocokkan. A-nya adalah 5 ya, karena A yang ini. Kemudian ya kita cocokkan B-nya adalah 2. Oke. Ya. Kita lanjutkan dengan soal berikut.
Oke, Anda ya, ini menghitung integral dari fungsi eksponensial. Anda boleh pakai rumus yang sudah jadi, yang sudah Anda hafal, yaitu integral 2 pangkat x dx. Anda langsung boleh pakai, atau ya Anda boleh turunkan dahulu. Ya, ini 2 pangkat x per ln 2. Ini boleh tambah c tentunya. Tapi kalau Anda mau mulai dari awal juga tidak apa-apa ya. Kalau saya selalu mulai dari definisi pangkat. Oke. Baik, kita hitung menggunakan definisi bahwa 2 pangkat x adalah e pangkat x dikali ln 2. Kemudian, apa yang kita dapatkan? Kita gunakan pemisalan U sama dengan X dikali ln 2. Maka dx-nya sekarang menjadi du per ln 2. Dan batas-batasnya juga harus kita ganti. Nah, maka kita dapatkan jawabannya adalah sekarang kita mengintegralkan e pangkat u saja ya terhadap variabel u. E pangkat u per ln 2. Maka integralnya adalah e pangkat u per ln 2. Kemudian kita masukkan batas-batasnya. Ya, batasnya harus disesuaikan dengan betul. Kemudian ya, ingat bahwa yang penting di sini adalah ingat bahwa e pangkat 3 ln 2 itu tidak lain adalah 2 pangkat 3 ya berdasarkan definisi ini. Oke. Nah, ini yang Anda harus ingat. Berarti setelah dihitung 2 pangkat 3 ya, hitungnya mudah, 8 kurang 1, 7. Oke ya. Nah, di sini di dalam soal ini Anda harus mengingat definisi pangkat itu apa ya. Ini tentu tidak boleh lupa. Ini mungkin soal nomor 4. Saya sudah lupa menghitung soalnya. Oke, diberikan fungsi y. Nah, ini Anda diminta untuk mampu menghitung turunan dari fungsi logaritma natural. Diberikan fungsi y sama dengan x kuadrat dikali ln x. Oke. Dan kemudian diketahui kalau x-nya adalah e pangkat 4, maka turunannya di titik tersebut adalah c e pangkat d. Perhatikan bahwa ini adalah nilai dari turunan ya, nilai dari turunan, bukan fungsi ya. Nilai dari turunannya adalah c dikali e pangkat d, di mana c-nya sebuah nilai, d-nya juga sebuah nilai. Oke. Pada akhirnya semuanya menjadi nilai. Oke, atau sebuah bilangan. Nah, kita hitung menggunakan aturan hasil kali. Maka dy dx adalah 2x dikali ln x ditambah x kuadrat. Oke, turunan dari ln x adalah super x ya. Ini aturan hasil kali. Nah, kemudian sekarang kita diberitahu bahwa ketika x sama dengan e pangkat 4. Oke, kita masukkan dulu ini e pangkat 4. Kita masukkan ke dalam rumus turunannya. Kita dapatkan dy dx ketika x sama dengan e pangkat 4 adalah 2 dikali, x-nya diganti dengan e pangkat 4. X ln e pangkat 4 ditambah e pangkat 4. Kemudian kita harus ingat bahwa ln e, ya ini yang selalu harus Anda ingat, ln e pangkat bilangan apapun ini pasti nanti menjadi dirinya sendiri. Oke ya. Untuk sembarang bilangan ya, untuk sembarang bilangan.
Dan juga kita punya, tapi agak khusus sedikit, kalau B-nya positif, harus positif dulu karena kita mau menghitung logaritma natural. Kalau kita pangkatkan lagi dengan E, maka ini B. Ya, kembali ke B. Tapi dengan syarat ini harus positif. Oke. Nah, Anda harus ingat ini karena dia saling inverse. E pangkat dan ln itu saling inverse. Kemudian setelah kita masukkan, kita dapatkan 2E pangkat 4 kali 4 ditambah E pangkat 4. Ya, ini bisa dihitung dengan mudah. Kemudian ya sekarang tinggal dicocokkan karena bentuknya sudah sama. Ya, bentuknya kan sudah sama. Oke, nah karena bentuknya sama, kita bisa cocokkan bahwa C-nya adalah 9 dan D-nya adalah 4. Ya, tinggal dicocokkan. Baik, soal berikutnya. Diketahui bahwa laju pertumbuhan populasi bakteri sebanding dengan laju pertumbuhannya ya, laju pertumbuhannya sebanding dengan banyaknya bakteri. Oke, kita sudah tahu rumus. Kemudian diketahui bahwa populasi bakteri bertambah menjadi 4 kali lipat setiap 2 jam. Maka dalam waktu 1 jam berapa kali lipat populasi semula. Nah, ini karena ada berapa kali lipatnya, mungkin menjadi sedikit rumit ya. Oke, berapa kali lipatnya itu berarti yang kita hitung adalah waktu sekarang dengan ya waktu sebelumnya ya. Sekarang per waktu sebelumnya ini menunjukkan berapa kali lipat pertambahannya ya. Oke, berapa kali lipat pertambahannya. Baik, nah jadi kita tahu bahwa ketika T sama dengan 2, kali lipat pertambahannya adalah 4 ya. Berarti Y2 per Y0 ini sama dengan 4. Dan kita tahu dari rumus laju pertumbuhan bakteri ini diberikan oleh 4 ini sama dengan E pangkat, T-nya diganti dengan 2, E pangkat 2K. Oke. Kemudian kita ambil logaritma naturalnya. Ln 4 sama dengan ln E pangkat 2K. Kemudian ingat kembali yang barusan kita bahas bahwa ln E kali bilangan apapun kembali ke dirinya, maka kita dapatkan K-nya haruslah setengah dari ln 4. Setengah di depan ln dapat dibawa ke pangkat dari 4. Di 4 pangkat setengah adalah sama dengan akar 4 adalah ln 2. Jadi kita dapatkan bahwa K-nya haruslah ln 2. Oke. Kemudian yang mau ditanya adalah dalam waktu 1 jam berapa kali lipat populasinya. Berarti yang ditanya adalah, ini yang ditanya, Y1 per Y0-nya, berapa kali lipatnya. Sekarang kita masukkan T sama dengan 1. T sama dengan 1 dengan K-nya yang sudah sekarang diketahui. Jadi ini adalah E pangkat ln 2 dikali 1 ya, karena K-nya sekarang T-nya sama dengan 1, K-nya ln 2. Oke, nah ingat lagi bahwa E pangkat ln E pangkat X dikali ln A ini adalah A pangkat X ya. Baik, karena ini ln 2 berarti ini 2 pangkat X-nya 1 ya, 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 juga bisa dinyatakan sebagai 4 pangkat setengah ya, karena akan nilainya sama-sama 2. Oke. Kita lanjutkan.
soal ke-7 kalau tidak salah. Sebuah lamina homogen, lamina bidang, ya ini sebuah benda berbentuk bangun datar ya. Lamina dengan rapat massa delta, daerahnya adalah ya, seperti yang digambar ya. Dibatasi oleh kurva Y sama dengan X. Oke. X tambah 9Y sama dengan 10. Dan dibatasi oleh sumbu X ya. Tahu Y sama dengan 0. Ini sumbu X. Oke, sekarang gambarnya sudah jelas ya. Oke, saya bikin batas-batasnya. Oke. Nah, batas-batasnya seperti itu. Oke, nah kita mau menghitung pusat massanya, tapi hanya koordinat Y-nya saja. Koordinat Y-nya saja. Nah, kalau kita mau menghitung koordinat pusat massa, tapi yang Y-nya saja, maka yang kita lakukan adalah menghitung momen terhadap sumbu X. Ya. Momen terhadap sumbu X dibagi dengan massa. Oke, momen terhadap sumbu X ya. Ya, pertama ya untuk menghitung momen terhadap sumbu X ya, kita partisi sumbu Y-nya. Ini agak sedikit ya, ini agak berbeda ya. Kita partisi sumbu Y-nya. Kemudian kita partisi sumbu Y-nya. Dan kemudian kita lihat bahwa massanya itu adalah ya, massa untuk satu batang tipis ini adalah batas kanannya adalah 10 kurang Y, batas kirinya adalah Y kuadrat. Jadi delta M-nya adalah 10 kurang 9Y dikurang Y kuadrat. Kemudian tentu harus dikali dengan delta Y ya. Oke, karena ini kita mau mencari luas dari batang tipis ini. Oke, dikali delta Y, kemudian kita harus kali dengan massa jenis. Ya, massa jenisnya homogen. Delta. Kemudian, kalau kita mau mencari momen, ini harus delta M-nya harus dikali dengan Y ya. Nah, saya sudah tuliskan integralnya di sini. Oke. 10 kurang 9Y kurang Y kuadrat. Kemudian karena kita mau mencari momen, ini harus dikali dengan Y ya. Karena sekarang momennya terhadap sumbu X. Oke, kita harus kalikan dengan jarak antara sumbu dengan batang tersebut. Oke, nah, jaraknya adalah Y. Oke. Nah, kita integralkan dari 0 sampai 1. Kenapa dari 0 sampai 1? Batas bawahnya adalah ya, batas horizontalnya adalah Y sama dengan 0. Dan kemudian kita harus hitung titik ini. Anda bisa hitung. Sampai Y sama dengan 1. Oke, maka integralnya dari 0 sampai 1. Oke, kemudian Anda hitung integralnya. Kita dapatkan momen massa adalah delta dikali 7/4. Integralkannya tidak susah. Oke, maka untuk menghitung B ya, koordinat Y dari pusat massanya, tinggal kita bagi antara momen terhadap sumbu X dengan massa total. Massa totalnya sudah diberikan.
Sehingga ya tinggal dihitung saja. Delta dikali 7/4 per delta dikali 31/6 ya. Oke. Kita lanjutkan dengan soal terakhir. Anda diminta untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Nah, oke. Pertama, Anda diminta untuk menghitung faktor pengintegrasi. Ya. Faktor pengintegrasi itu adalah yang ini ya, E pangkat integral min 1 per X kali dx. Kenapa ini? Ya. Nah, kita tuliskan ulang persamaan diferensialnya. Berarti persamaan diferensialnya adalah, ya kalau kita tuliskan ulang, dy dx ditambah min 1 per X y 2X kuadrat. Nah, yang menjadi jadi yang menjadi fungsi fx-nya adalah ini. Dan kemudian faktor integrasi adalah ya E pangkat integral dari fx dengan kita lupakan c-nya ya. Baik, jadi faktor integrasinya adalah ini. Kemudian ya, ini bisa dihitung dengan mudah karena integral dari 1 per X adalah ln X, tapi ada pengali min 1, maka kita bawa min 1-nya ke depan sehingga menjadi E pangkat min ln X, dan negatifnya ya yang kita ingat sebagai min 1 itu menjadi pangkat dari pangkat dari X ya, sifat dari logaritma natural. Oke. Dan kemudian ingat lagi bahwa E pangkat ln dari sebuah bilangan pasti ke dirinya sendiri. Berarti faktor pengintegrasinya adalah X pangkat min 1 atau 1 per X. Oke, nah kita sudah diberitahu bahwa bentuknya adalah X pangkat A. Kita hanya perlu mencocokkan pangkatnya berapa. Oke. Nah, sekarang kita sudah tahu faktor pengintegrasinya. Nah, bagaimana menghitung solusi persamaan diferensialnya? Baik. Nah, kalau kita kalikan kedua ruas dengan faktor pengintegrasi, kita kalikan kedua ruas dengan 1 per X, ini kita kalikan dengan 1 per X, maka ya Anda tinggal ingat bahwa ini sama dengan ddx dari ya, y dikali faktor pengintegrasi. Oke. Nah, maka kita dapatkan persamaan ini. Kita dapatkan persamaan tersebut. Nah, sehingga kalau turunan dari y per x adalah 2x, tentu kita tinggal integralkan ya. Y per x-nya adalah integral dari fungsi yang di sebelah kanan. Oke, integral dari 2x adalah x kuadrat ditambah c, dan c-nya harus kita sesuaikan berdasarkan informasi yang ada di soal. Oke, soal bilangnya apa? Ketika x sama dengan 1, y sama dengan 5. Oke, ketika y sama dengan 1, ketika x sama dengan 1, y sama dengan 5. Kita masukkan informasi ini ke dalam solusi umum. Oke, sehingga Y5 X1, X-nya juga 1 dan C-nya yang mau kita cari. Dan akhirnya kita dapatkan C sama dengan 4. Kemudian kalau kita sudah tahu C sama dengan 4, kita tulis ulang solusinya.
menjadi solusi khusus. Oke. Kita dapatkan solusi khususnya adalah Y per X ditambah X kuadrat, ya C-nya tinggal kita masukkan. Nah, sehingga Y-nya adalah X pangkat 3 ditambah 4X. Dan soal yang ada di soal adalah kalau X-nya 2 sekarang bagaimana? Ya, kalau X-nya sekarang 2 bagaimana? Kalau X-nya 2 ya kita tinggal ganti ya. X sama dengan 2. Kita hitung menggunakan solusi khusus. Karena sekarang kan ya kita sudah diberitahu ketika X sama dengan 1-nya berapa, sekarang ditanya X sama dengan 2-nya sekarang berapa. Baik, nah tinggal dihitung saja hasilnya 16. Baik, terima kasih banyak, mudah-mudahan membantu.